Kembali dengan channel Sayem Printer, kami akan terus membahas teknis seputar printer dan informasi-informasi seputar printer. Kali ini saya akan membahas cara cleaning atau service head dari printer Epson ya. Sebenarnya sudah kami bahas di konten sebelumnya, tapi kita nanti akan mengambil dari sudut pandang yang lain ya, dan lebih mengarah ke hasil atau ke cara teknis cucinya seperti itu. Nah, ini sudah saya tata seperti ini. Yang kita perlukan adalah satu adalah objek dari printhead yang akan kita bersihkan ya, ini. Kemudian sepuit yang ada selangnya ini bebas, yang penting bisa masuk ke tiangnya ya, ke tiang nozzle atau jalur nozzle-nya. Bisa warna hitam seperti ini, bisa warna putih, bisa warna bening, itu menyesuaikan. Dan sepuitnya pun menyesuaikan. Ini yang jadi sampel di sini menggunakan 10 mili, kapasitas 10 mili. Bisa dengan kapasitas yang lain, yang penting fungsinya sama. Kemudian cleaner. Nah, ini yang saya pakai di sini adalah cleaner PHD, Printhead Doctor. Jadi untuk digunakan untuk service head, yang memang khusus untuk service head. Cleaner ini merupakan salah satu hal yang penting dalam keberhasilan service head. Kalau cleanernya itu bagus, itu kemungkinan berhasilnya itu akan lebih besar. Tapi kalau cleanernya itu jelek, itu kadang nggak mempan, ibaratnya seperti itu ya. Jadi sudah kita cleaning, sudah kita cuci berkali-kali, ternyata tidak berhasil. Nah, mungkin ke sini dulu ya. Penentu dari keberhasilan dari service head. Yang pertama adalah kondisi head ya. Soalnya head itu kadang tidak bisa diservis, kadang bisa diservis. Jadi kalau misalnya kondisinya terlalu parah, itu berarti tidak bisa diservis. Yang pertama adalah kondisi head itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kualitas cleaner yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah teknis cuci head. Kalau teknisnya benar, itu kemungkinan berhasilnya jadi lebih tinggi. Tapi kalau teknisnya salah, itu head tidak bisa diservis dan tidak berhasil, bahkan malah jadi rusak. Karena apa? Dengan teknik yang salah, bahkan dengan Baclean. Nah, kami tidak rekomendasikan sama sekali menggunakan Baclean. Tapi kalau mau mencoba silakan, soalnya banyak beberapa konten YouTube atau di media sosial ya, itu banyak yang istilahnya menyuruh memakai Baclean. Kami tidak rekomendasikan sama sekali karena cleaner khususnya ada. Kalau Baclean itu sangat keras, jadi kalau kita salah dalam penanganan, head pasti akan jebol. Boleh dilakukan kalau sudah pengalaman dan tahu timing kapan dicelup, kapan dicuci, dan kapan dibilas. Dengan catatan seperti itu. Kalau bagi yang belum pengalaman, kami tidak sarankan pakai Baclean. Itu ya. Untuk langkah pertama, yaitu head harus dibongkar. Head harus dibongkar seperti ini, dan tiap printer berbeda ya tekniknya. Jadi kami tidak akan bahas cara membongkar printer. Dibongkar seperti ini, dan kami tidak rekomendasikan kondisi masih dipasang di unit printernya langsung kita tembak dari atas pakai cleaner. Itu sangat tidak direkomendasikan juga, karena itu rawan si cleaner atau apa ya, itu kan pas kita semburkan lewat atas, kemungkinan ada semacam uap air atau percikan tinta, sisa-sisa tinta. Nah, itu bisa saja mengenai si soket kabel di sini. Jadi kita tidak rekomendasikan service head tanpa dilepas seperti ini.
Kemudian yang tidak direkomendasikan lagi adalah langsung tembak dengan full tank, misalkan dari full speed segini ya, misalkan ini kapasitasnya 10, kemudian langsung di sini, kemudian langsung ditembak dengan sangat keras, misalkan dengan tenaga yang besar. Nah, itu juga tidak direkomendasikan karena membran di sini bisa jebol. Nah, kita nanti pandu cara-cara yang benar ya agar service headnya berhasil. Nah, ini sudah ya, ini head yang saya jadikan sampel. Sebenarnya nanti teknisnya sama saja. Yang saya jadikan sampel adalah dari head Epson 4 warna L360 sampai L3210, sama aja seperti ini. Setelah kita copot, kemudian kita kasih isolasi ya di soketnya. Kalau bisa isolasinya yang plastik karena dia lebih tahan air ya, atau air tidak bisa merembes ke dalam. Jadi hindari pemakaian isolasi kertas, karena isolasi kertas air masih bisa rembes atau bisa masuk ke soket sini ya. Kalau pakai yang model plastik ini mungkin lebih aman. Itu ya, pertama diisolasi soketnya biar tidak terkena percikan tinta, air atau cleaner. Seperti itu. Kemudian langkah berikutnya itu kita keluarkan tinta yang masih di dalam tiang nozzle sini ya. Mungkin yang kita jadikan contoh salah satu saja. Nah, kita keluarkan dulu tinta yang tersisa di dalam head. Nah, kita keluarkan. Nah, ini contohnya adalah warna biru ya. Kita keluarkan biar tintanya keluar yang masih ada di dalam. Nah, kalau sudah dirasa cukup, sudah keluar semua, kemudian kita beralih ke cleaner. Nah, ngambil di cleaner juga tidak perlu banyak-banyak ya, karena kita juga harus memperhatikan efisiensi kerja. Jadi hemat dan efisien dan tingkat berhasilnya tinggi. Nah, itu cukup segini ya. Ini sekitar berapa ini? Ini sekitar 2 mili. Satu warna hanya perlu 2 mili. Tuanya hanya 2 mili. Kemudian kita langsung eksekusi di warna yang bermasalah. Misalkan ini kita sampel warna biru. Nah, ini dia langsung keluar. Kita lap-lap pakai tisu. Ini keluar. Setelah lumayan bersih, kita tiup, kemudian kita tarik lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita hanya ngambil busanya saja ya. Tapi kalau cleaner tertentu itu tidak bisa keluar busa seperti ini. Jadi cleaner yang misalkan bukan dari seri PHD, ternyata dengan teknik seperti ini tidak berbusa, berarti memang cleanernya yang karakternya tidak menimbulkan busa. Yang penting tekniknya seperti ini. Nah, alasan dikasih isolasi bening seperti ini ya, seperti ini. Kadang ada aliran melaju dari head turun ke sini. Nah, dikasih isolasi itu tujuannya biar tidak terkena soketnya. Nah, seperti ini ya. Terus tergantung kondisi head. Kalau ringan paling cuma 5 menit itu sudah berhasil, tapi kalau parah itu bisa sampai mungkin 10 menit seperti itu. Nah, ini seperti itu. Setelah selesai dianggap sudah cukup. Kemudian kita tiup dengan udara kosong biar si cleanernya keluar. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu lebih baik
gunakan air mineral, bisa diganti spuit yang lain, bisa pakai ini dibuang dulu misalkan. Kalau ingin hemat ya pakai spuit yang lain. Jadi misalkan untuk service head seperti ini, usahakan punya lebih dari satu spuit yang ada selang seperti ini. Jadi yang satu untuk cleaner, yang satu bisa untuk air. Dan usahakan airnya adalah air mineral atau air botol atau air galon seperti itu. Jadi hindari air dari sumur, air dari pump, dan air selain yang dari mineral. Karena kemarin ada beberapa kasus itu memakai air keran sumur, itu malah membuat si nozzle itu tertutup total, jadi malah jadi mampet sama sekali. Nah itu karena mungkin kadar asam di airnya terlalu tinggi, mungkin ada bahan-bahan logam atau bahan yang lain, jadi malah merusak struktur dari printhead. Jadi setelah dibilas dengan air, jadi caranya ya bisa dicek seperti cara yang tadi ya, tapi dengan air mineral di sini, kemudian ditembakkan. Juga bisa kita amati nozzle-nya terbuka semua atau tidak, ada nozzle yang tertutup atau tidak, bisa dengan cara menembakkan air mineral tadi. Seperti itu. Nah, setelah selesai berarti langsung kita keringkan. Jadi setelah selesai nanti dikeringkan. Jadi usahakan area sekitar head ini juga kering, entah dari cleaner, entah dari tinta, atau entah dari air mineral. Nah, setelah dikeringkan seperti ini, kemudian baru kita lakukan pembukaan di soket dan pastikan kering ya. Kalau misalkan ada ragu, misalkan ada basah, mending dikeringkan dulu, bisa dijemur untuk menghindari konslet atau short. Karena banyak kasus di luaran sana setelah mengikuti tutorial di YouTube membersihkan head, ternyata dipasang malah jadi mati total. Nah, kemungkinan itu karena salah penanganan. Salah satunya adalah si soket ini terkena percikan air. Nah, mungkin dari Siam Printer hanya itu dulu. Nanti bisa dilanjut di konten-konten berikutnya. Salam dari Siam Printer.